Selamat siang sahabat, jumpa lagi dalam Jatim News Today. Breaking news update COVID-19 yang siang hari ini kembali kita akan kabarkan terkait perkembangan penyebaran COVID-19 di wilayah Jawa Timur yang juga disiarkan secara serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Radio Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, dan Suara Gresik yang hari ini juga akan melaporkan untuk Anda. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya, untuk yang pertama kita akan menuju ke Suara Sidoarjo. Ada reporter Billy Patopoy. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo anggarkan dana lebih 102 miliar rupiah serta temukan ruang isolasi baru untuk pasien COVID-19. Dalam upaya penanganan COVID-19, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah anggarkan dana lebih 102 miliar rupiah serta menemukan tempat baru untuk ruang isolasi pasien. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten akan menggunakan salah satu fasilitas umum di Kecamatan Tulangan yang jauh dari pemukiman warga sebagai ruang isolasi pasien COVID-19. Nantinya, fasilitas bisa menampung total 38 pasien dengan kebutuhan yang sudah disiapkan sesuai dengan standar rumah sakit baik untuk peralatan maupun sumber daya manusianya. Hal ini dikatakan Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo saat ditemui pada Rabu 1 April di Pendopo Delta Wibawa. Ruang isolasi baru ada di Tulangan. Kemarin katanya sempat ada penolakan dari pengelola tempat itu, Pak. Oh tidak. Semua beres, saya sudah ngebel Bu Menterinya, beres ya. Itu bisa menampung berapa pasien, Pak? 38. Ya. Disiapkan apa aja nanti sana, Pak? Semuanya kita siapkan kebutuhannya yang semuanya baik, standar rumah sakit, AC-nya, ventilatornya, seluruhnya, SDM-nya juga sudah ada. Perlu diketahui kita ini sudah mau meningkatkan puskesmas menjadi rumah sakit tipe D. SDM-nya sudah kita siapkan, maka SDM yang ada nanti kita bawa ke sana. Mulai kapan itu, Pak? Ya pokoknya proses, tapi kita mulai sejak sekarang. Ya, lalu kedua, nanti kita akan berusaha, sudah sepakat dengan tim, dengan gugus tugas, dengan Forkopimda, nanti kita akan memberikan juga bukan masalah kuratif saja, tetapi terhadap masalah dampak sosial. Kita akan menganggarkan nantinya kepada masyarakat sekitar 135.000 bagi kakak, kita akan berikan sembako selama 2 bulan. Begitu pula kita tambah lagi 24.000 juga akan kami berikan sembako juga, insya Allah bagi mereka yang terdampak seperti yang sudah bekerja oleh karena ada corona nggak bisa bekerja, kita juga kasih sembako. Demikian saya Billy Suara Sidoarjo. Dari reporter Billy Patopoy, kita bergeser ke reporter Panji Harto masih dari Suara Sidoarjo, mengabarkan bahwa relawan Sidoarjo bagi-bagi masker dan hand sanitizer di pasar dan terminal Larangan Candi. 19 di tempat umum, puluhan relawan dari berbagai komunitas Jumat kemarin lakukan bakti sosial di pasar maupun terminal Larangan di Kecamatan Candi, Sidoarjo. Kegiatan yang mereka lakukan diantaranya melakukan penyemprotan disinfektan dan memberikan selebaran tata cara mencuci tangan dengan hand sanitizer yang benar, serta bagi-bagi masker dan hand sanitizer. Para relawan yang tergabung dari Ormas Islam NU di Kabupaten Sidoarjo, diantaranya GP Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, Garda Bangsa, dan Komunitas Peduli Lingkungan. Mereka mengawali aksi ini dengan penyemprotan desinfektan di sekitar pasar maupun terminal Larangan di Kecamatan Candi. Nur Zaini, koordinator relawan saat ditemui mengatakan, dipilihnya pasar dan terminal Larangan di Kecamatan Candi selain tempat berkumpulnya banyak orang, juga karena Kecamatan Candi masuk dalam zona merah pandemik COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Sanitizer yang kita bagikan, masker yang kita bagikan sebanyak 300 paket, sekaligus dengan penyemprotan disinfektan. Ini kita lakukan untuk aksi yang pertama kita lakukan di terminal Sidoarjo, juga pasar Larangan, di mana terminal dan pasar ini pusat kerumunan orang-orang. Nah, jadi di samping kita membagikan 300 paket hand sanitizer dan juga masker, kita semprotkan disinfektan, juga kita berikan
pemahaman terkait dengan bahayanya virus ini dan juga cara penanganan virus tersebut kepada masyarakat. Sahabat Nur Zaini berharap dengan kegiatan yang dilakukan ini bisa menjadi satu di antara upaya untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Ya, sahabat dari Sidoarjo, kita bergeser ke Kota Blitar. Dari Mahardika FM Kota Blitar dilaporkan oleh reporter Kirana Nisa. RSUD Mardi Waluyo tambah ruang isolasi untuk maksimalkan pelayanan pasien virus corona. RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar menambah ruang isolasi untuk penanganan pasien virus corona atau COVID-19. Ruang isolasi ini menggunakan ruang mawar yang biasa dipakai merawat pasien umum. Heria Putra, Wadir Bidang Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar mengatakan, penambahan ruang isolasi itu untuk mengantisipasi jika ada pasien virus corona di RSUD Mardi Waluyo. Pihaknya mengatakan sebelumnya ruang mawar digunakan untuk penanganan pasien non-corona seperti asma dengan kapasitas 30 bed. Namun untuk saat ini difokuskan untuk ruang isolasi corona dengan tambahan 2 bed. Heria mengatakan ruang isolasi ini ditata sedemikian rupa agar pasien tidak bosan mengingat penanganannya butuh waktu yang cukup panjang. Dengan tambahan itu saat ini RSUD Mardi Waluyo memiliki ruang isolasi dengan kapasitas 6 bed khusus. Jika mendesak, RSUD Mardi Waluyo akan menambah 1 bed lagi di ruang isolasi. Kita tidak nambah bed tambah banyak, tapi mungkin kita nambah 2 bed. Dari total 4 kemarin kita tambah menjadi 6. Kalaupun terpaksa nanti akan jadi 7. Heria menambahkan, selain tambahan ruang isolasi, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar juga memaksimalkan tenaga medis yang ada untuk penanganan pasien virus corona. Pihak rumah sakit melakukan rotasi tenaga medis agar tidak terlalu lelah, khusus untuk penanganan pasien virus corona. RSUD Mardi Waluyo hanya memiliki 2 tenaga utama, dokter spesialis penyakit dalam dan paru yang di backup sekitar 15 dokter IGD dan dokter umum. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari reporter Kirana Nisa, kita bergeser ke reporter Surya Muhammad, masih dilaporkan dari Mahardika FM Kota Blitar. Ada sebanyak 14 warga binaan lapas kelas 2B Blitar dibebaskan untuk antisipasi virus corona. 14 warga binaan lapas kelas 2B Blitar dinyatakan bebas usai mendapatkan asimilasi dan integrasi. Bambang Setiawan, Kepala Pengawasan Lapas kelas 2B Blitar mengatakan, pembebasan asimilasi dan integrasi ini sesuai dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham Republik Indonesia tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Warga binaan yang memenuhi syarat administrasi dan substansi mendapatkan kesempatan pengurangan hukuman pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa persyaratan itu diantaranya harus berperilaku baik dan bukan termasuk narapidana dalam kasus tertentu. Sampai saat ini masih 14 warga binaan lapas kelas 2B yang dibebaskan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 dengan kasus paling banyak pidana umum. Menurut Bambang, yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan sampai waktu bebas murni tiba. Lapas kelas 2B Blitar masih terus melakukan input data atau seleksi warga binaan lain yang berhak mendapatkan percepatan pembebasan asimilasi dan integrasi. Bambang menegaskan kebijakan ini berjalan sampai ada instruksi lanjutan dari pusat. Surya Muhammad, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Ya, dari Kota Blitar kita bergeser ke Kabupaten Blitar, dilaporkan oleh reporter Elvos Usman dari LPPL Persada Kabupaten Blitar. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Blitar pastikan masa belajar di rumah SMA SMK diperpanjang sampai 21 April. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Kota Blitar memastikan masa belajar siswa-siswi SMA SMK, PK, PLK negeri dan swasta kembali diperpanjang, yaitu mulai 5 sampai 21 April mendatang. Perpanjangan itu berdasarkan surat edaran dari Gubernur Jawa Timur yang mengacu pada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Menanggapi hal itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, wilayah Kabupaten Kota Blitar, Tri Silobudi Prasetyo mengatakan, guna menindaklanjuti instruksi dari pemerintah pusat,
pihaknya mengimbau kepada seluruh kepala sekolah di wilayahnya agar membuat pemberitahuan yang ditujukan bagi wali murid maupun pelajar jika kegiatan belajar mengajar ditunda sementara sampai 21 April. Ia menjelaskan untuk metode pembelajaran siswa-siswi selama belajar di rumah menggunakan sistem elektronik dan informasi atau berbasis digital. Tri Silo juga berpesan kepada Bapak Ibu guru agar terus memantau perkembangan anak didiknya setiap hari selama belajar di rumah agar proses belajar mengajar siswa tetap berjalan sesuai kurikulum. Elvos Usman, Radio Persada FM Blitar. Dari Elvas Usman, kita bergeser ke reporter Isma Erina, masih dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. Cegah merebaknya virus corona, Pemkab Blitar dirikan posko kesehatan di terminal dan stasiun. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perhubungan mendirikan posko kesehatan di beberapa titik kerumunan massa, di antaranya terminal dan stasiun. Tujuannya agar upaya pencegahan penyebaran virus corona di Kabupaten Blitar bisa ditekan semaksimal mungkin, terutama melalui jalur transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Toha Masuri mengatakan, kegiatan pengamanan ini melibatkan petugas lintas sektoral, di antaranya Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, jajaran kepolisian dan TNI. Ia menjelaskan pendirian posko kesehatan dimaksudkan untuk memastikan para pemudik maupun pendatang masuk ke wilayah Blitar dalam kondisi stabil dan terbebas dari indikasi terpapar virus corona. Pada pelaksanaannya, jika ditemukan penumpang turun dari terminal dan stasiun, memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, serta mempunyai riwayat gejala batuk pilek, maka akan diisolasi terlebih dahulu oleh petugas medis. Toha menambahkan kegiatan operasi kesehatan virus corona di titik-titik keramaian masyarakat terus dilakukan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Dari Kabupaten Blitar, kita bergeser ke Tuban. Dilaporkan oleh Aida Aminia, reporter dari Pradia Suara Tuban. RSNU Tuban siap jadi rujukan pasien COVID-19. Rumah Sakit Nahdlatul Ulama RSNU Tuban telah siap untuk dijadikan rumah sakit rujukan pasien virus corona atau COVID-19. Direktur RSNU Dr. Didik Suharsoyo saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah membentuk tim COVID-19 sejak mendapatkan surat dari Kementerian Kesehatan. Adapun ruang isolasi serta ruang perawatan sudah disiapkan, segala peralatan penunjang juga telah siap. Beliau menyebutkan terdapat 2 ruang isolasi yang siap digunakan. Ruangan tersebut juga bisa diperbanyak menjadi 20 ruangan. Meski begitu, Didik menyebutkan ketersediaan APD sangat kurang. Pihaknya hanya bisa memenuhi kebutuhan APD untuk 3 hari saja. Untuk itu diharapkan Pemkab Tuban juga memberikan bantuan terkait kebutuhan APD yang sangat penting digunakan bagi para tenaga medis di sana. Ya, jadi kesiapan rumah sakit NU ini kita sudah mulai disiapkan sejak kami dapat surat dari Kementerian Kesehatan, tanda tangan Dirjen Yanmed terkait untuk grup rumah sakit Siloam, Mitra Keluarga, Mayapada, Muhammadiyah dan NU untuk dipersiapkan menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Nah, dari situ kami sudah membentuk tim COVID, kemudian kami seluruh karyawan semuanya diberikan sosialisasi dari dokter yang sudah mendapatkan pelatihan tentang COVID-19 di RSUD terkait dengan penanganan COVID-19 di Rumah Sakit NU. Aida Aminia melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Tuban kita bergeser ke Pamekasan. Dilaporkan oleh reporter Ocha Kalista dari Lalita Pamekasan, cegah penyebaran COVID-19, area lancar diberlakukan physical distancing tiap Jumat dan Sabtu malam. Apel rutin terkait pengamanan physical distancing ini sebagai bentuk pembatasan jarak untuk penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Apel yang dilakukan setiap Jumat malam
Jam 19.30 itu untuk berkoordinasi kepada satuan tugas yang akan berjaga di titik yang telah ditentukan. Kepala Bagian Kabak Ops Polres Pamekasan, Bambang Sugiharto mengatakan, apel ini diikuti oleh satuan tugas gabungan Satpol PP, Kodim 0826, dan anggota kepolisian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih 125 personel dengan tujuan saat personel yang ditugaskan melihat satu kerumunan agar diberi peringatan tegas kemudian segera dibubarkan. Kabak Sugiharto menghimbau agar masyarakat dapat menjaga jarak sehingga COVID-19 ini dapat terputus penyebarannya. Selain itu juga diharapkan kepada masyarakat untuk tidak berkumpul yang menyebabkan suatu kerumunan dan kemudian akan ditiru oleh masyarakat yang lain. Ini merupakan apel pengamanan terkait masalah physical distancing, yaitu physical distancing ini merupakan program dari Satuan Tugas dari COVID-19 Kabupaten Pamekasan yang mana untuk ada pembatasan jarak sehingga untuk COVID-19 ini tidak menyebar keseluruhan ke seluruh Kabupaten Pamekasan. Bambang Sugiharto menambahkan ketika waktu menunjukkan jam 20.00 dilakukan penutupan arus masuknya ke area Monumen Arek Lancor dengan maksud tempat yang sangat rentan ramai baik pagi, siang maupun malam ini arusnya ditutup dan tidak ada aktivitas di area Monumen Arek Lancor. Maka akan mengurangi bahkan tidak lagi rentannya penyebaran COVID-19. Demikian saya Ocha Kalisa, Ralita FM Pamekasan. Masih dari Ralita Pamekasan, ada reporter Eza Mahesa yang mengabarkan bahwa zona merah, Pemdes Bulangan Barat siapkan rumah karantina cegah penyebaran COVID-19. Respon cepat pemerintah Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan terhadap pencegahan dan pengendalian virus corona atau COVID-19 patut diapresiasi. Pasalnya, sejak Kabupaten Pamekasan masuk zona merah, Kepala Desa Bulangan Barat berinisiatif menyediakan rumah karantina bagi warganya yang datang merantau baik dari luar negeri maupun luar kota. Kepala Desa Bulangan Barat, Faisal, menjelaskan bersama Satgas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 tingkat desa, warganya yang tengah pulang dari perantauan bila kondisi kesehatannya terganggu langsung dikarantina usai dilakukan pemeriksaan oleh tim medis. Haji Faisal menyontohkan kemarin ada warganya yang merantau ke Jember lalu pulang ke Pamekasan sebab di Jember masuk kategori zona merah. Setibanya ke Desa Bulangan Barat langsung melapor dan dicek kesehatannya, namun yang bersangkutan suhunya di atas 36,9 derajat Celcius. Sehingga warga tersebut terlebih dahulu dikarantina, namun dari hasil pemeriksaan tim medis Kecamatan Pegantenan yang bersangkutan hanya kecapean, sehingga diperbolehkan pulang untuk isolasi mandiri di rumahnya. Kami bermula pertama dari bahwasanya Pamekasan sudah dikategorikan masuk red zone atau zona merah, sehingga kami berinisiatif bagaimana Desa Bulangan Barat dan Kecamatan Pegantenan pada umumnya itu jangan sampai masuk kepada zona merah tersebut, sehingga kami beserta pemerintahan desa dan Satgas kami berupaya bagaimana di Bulangan Barat itu masyarakat terutama kepada pendatang baru itu memberikan kenyamanan dan keamanan dan kepastian bahwa di Desa Bulangan Barat itu sudah lengkap fasilitasnya. Sebagai informasi, rumah karantina yang disiapkan oleh Pemdes Bulangan Barat sebagai wujud antisipasi dan pencegahan dini virus corona yang kian hari terus meningkat signifikan warga Indonesia yang positif terjangkit. Eza Maesa, Ralita FM mengabarkan. Dari Pamekasan kita bergeser ke Gresik, dilaporkan oleh reporter Putri Rizkiana dari LPPL Suara Gresik, mengabarkan dalam melawan penyebaran COVID-19, Wakil Bupati Gresik ajak masyarakat budayakan pola hidup bersih dan menerapkan physical distancing. Baik, reporter Putri Rizkiana, Suara Gresik melaporkan bahwa bersama masyarakat melawan COVID-19 di Kabupaten Gresik, Wakil Bupati Gresik Dr. Haji Muhammad Qasim MSI mengajak segenap elemen masyarakat bersama untuk melawan penyebaran COVID-19. Ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Wakil Bupati Gresik, yakni poin pertama, Wakil Bupati menghimbau agar masyarakat Kabupaten Gresik tetap membudayakan pola hidup sehat dan bersih. Poin kedua, yakni menerapkan physical distancing, baik kegiatan yang bersifat keagamaan seperti sholat Jumat dan sholat wajib yang dilaksanakan di musola maupun masjid sebaiknya ditiadakan karena kerumunan massa yang dapat mempercepat penyebaran COVID-19. Beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada segenap warga masyarakat. Yang pertama adalah tetap membudayakan pola hidup bersih dan sehat. PHBS, Germas harus terus-menerus supaya bisa dilaksanakan oleh segenap warga masyarakat. Sesering mungkin warga masyarakat kita biasakan mencuci tangan pakai sabun.
Yang kedua, menerapkan physical distancing. Kegiatan-kegiatan baik bersifat keagamaan, sholat Jumat, sholat jamaah maktubah di musola maupun masjid, sementara ini kita tinggalkan, kita ganti dengan kegiatan di rumah bersama keluarga. Kerumunan massa itulah yang mempercepat penyebaran virus Corona 19. Wakil Bupati Gresik juga berpesan jika akan keluar rumah atau beraktivitas maka selalu menggunakan masker karena menurutnya cara tersebut adalah dapat menangkal virus. Untuk update per 3 April 2020, pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang ada di Kabupaten Gresik bertambah 1 orang yang berasal dari Kecamatan Manyar dari jumlah awal 3 orang yang terinfeksi COVID-19. Dan saat ini pasien telah dirawat di salah satu rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Gresik dan kondisinya mulai membaik. Sementara itu untuk pasien PDP 1 orang dikabarkan telah meninggal dunia pada 31 Maret 2020 dan hingga saat ini hasil laboratorium belum menunjukkan hasil positif ataukah negatif COVID-19. Wakil Bupati juga menghimbau agar masyarakat Gresik terus berdoa dan bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya selalu diberikan perlindungan serta semoga pandemi corona cepat berakhir. Putri Rizkiana, Suara Gresik melaporkan. Ya, dan sahabat, demikianlah breaking news update COVID-19 dalam program khusus di Jatim News Today yang disiarkan serentak di Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, dan Suara Gresik. Dan nantikan juga untuk breaking news update COVID-19 Jatim News Today setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang, persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.